saudara serta anak-anak semuanya, segenap warga GKJ Pekalongan maupun simpatisan, dimanapun panjenengan berada, semoga dalam keadaan sehat dan terus diberkati oleh Tuhan. Nah, kami bertiga akan mengajak Bapak Ibu Saudara semuanya untuk berbincang-bincang terkait dengan tema persekutuan doa seri yang ketiga di masa Pentakosta 2024 ini. Bersama saya sudah hadir Mas Kuncoro. Halo. Dan juga Mas Noel. Nah, ini dua teman yang hebat. Dan ini sengaja formasinya begini karena yang pinggir ini hitam, yang Noel ini yang di tengah yang putih. Jadi ada dua kekuatan yang akan saling bertarung. Tapi kami tidak akan bertarung, melainkan kami akan bercakap-cakap, Bapak Ibu dan Saudara. Tema dari PD ketiga adalah inisiatif mendahului perbuatan baik. Jadi itu temanya teman-teman ya, inisiatif mendahului perbuatan baik. Nah, kita semua berbuat baik, tapi beda-beda motivasi. Dan tema ini menjadi menarik karena dasar firman-Nya itu saya bacakan dulu ya. Matius 12 ayat yang ke-7 yang berisi ucapannya Gusti Yesus. Begini kalimatnya ya. Matius 12 ayat yang ke-7. Segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah juga demikian kepada mereka. Itulah isi seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Nah, itu yang terkenal dari ucapan Yesus sebagai golden rule atau aturan emas, atau ada yang menyebutnya kaidah kencana, itu golden rule. Dan ini konon tidak hanya khas milik orang Kristen atau dalam Injil Alkitab kita, tapi juga di Al-Quran ada, di kitab suci agama Buddha ada, Hindu ada dan sebagainya. Jadi aturan emas namanya, karena memang ini dianggap sebagai aturan yang puncaknya kebaikan, puncak dari segala hukum agama itu ya mengasihi, berbuat baik kepada sesama. Yesus mengatakan ya itulah isi seluruh Taurat dan kitab Nabi, itu isinya hanya cuma itu, hukum kasih ya, kasihlah sesamamu. Nah, karena ini tema yang sudah sangat umum, nah mari kita melihat dari sisi yang agak lain ya, kayak film yang lagi tren ya, agak lain. Nah, menurut teman-teman bagaimana ketika ada orang yang berbuat baik tetapi dia kadang-kadang punya pamrih gitu ya. Wah, aku berbuat baik supaya nanti aku juga mendapat balasan. Entah dari orang yang ku tolong, atau juga kadang-kadang nanti Tuhan yang membalas gitu ya. Nah, itu gimana teman-teman menurut teman-teman? Mas Kuncoro dulu atau Mas Mel dulu? Mas Kuncoro. Oke. Kalau menurut saya tuh perbuatan baiknya tuh nggak masalah, Pak. Yang jadi masalah adalah yang motifnya dulu nih. Jadi kalau emang ternyata udah ada motif dulu, itu menurut saya tuh kebaikannya tuh bersifat gimana ya, kayak ada sisi ego nih gitu loh, Pak. Ego, ada sisi ego dari kita sendiri. Jadi kalau misal kita berbuat baik terus kita mengharapkan sesuatu dari orang yang kita tolong itu, dari perbuatan kita, biar mereka merasa gimana ya, kalau misal kita butuh bantuan juga mereka membantu kita, paling standarnya kayak gitulah. Terus ya itu baik, perbuatan kita itu baik, cuman ya tergantung dari motivasi kita aja. Jadi kalau misal contoh nyatanya gini, maksudnya kalau kita berharap dengan imbalan yang sama seperti yang kita lakukan, itu sebenarnya malah bisa menyakiti diri kita sendiri sih, Pak. Kalau hal itu tidak terjadi. Oh, kalau nggak terjadi, tiwas aku berharap dia menolongku yang sama, malah dia nggak membalas kebaikan. Jadi, biar bisa teman-teman yang misal ditonton sama pemuda juga ya, Pak. Nah, misal kita suka sama orang, misal. Ini paling simpel banget lah. Oh, itu simpel ya? Rumit sih sebenarnya kalau jalani. Oke. Nah, itu misalnya kita suka sama orang nih, udah sebagai cowok, misal teman-teman cowok nih effort banget. Suka sama cewek. Ya, udah effort di awal, top gitu. Nah, ternyata kok nggak dibales. Aduh. Itu kan sakit banget ya, Pak. Tepuk sebelah tangan. Iya, kita udah berbuat baik, kayak
ya ngajak jalan terus sebagainya, mendekati orang tua dan sebagainya gitu kan. Orang tuanya suka anak enggak? Orang tuanya bilang botol apa enggak ya? Oke. Ya gitu, contoh simpelnya kayak Oke, gitu. itu sakit ya? Ya sakit banget ya. itu, sakit. Walaupun nggak berdarah, Iya, sakit benar. sekali. Benar. Oke. Iya. Kalau Noel gimana? Kalau aku itu dasar berbuat baik kan, kalau orang Kristen sendiri itu kan bukan karena ingin mendapatkan apa istilah upah surga itu, karena kan Ganjaran. kita tahu sendiri bahwa di Kristen kan upah surga dan berkat surga itu kan sudah diberikan oleh Oke, Tuhan ya. kepada kita, dan sebagai orang Kristen tentunya kita nggak bisa berbuat baik dengan harap. Ya sebenarnya bisa sih, tapi maksudnya untuk apa? Untuk apa melakukan kebaikan? Motivasinya berarti dasarnya itu. Dengan harapan mendapatkan imbalan surga. Kita kan berbuat baik karena kita sudah menerima itu karena kita istilahnya bersyukur, rasa syukur Itu motivasinya yang benar adalah berbuat baik untuk ungkapan syukur, Iya. bukan supaya mendapatkan ganjaran. Nah, saya ingin mengelaborasi lebih jauh teman-teman gini. Jadi tadi Kuncoro menarik karena berbuat baik mengharapkan balasan pun sudah oke lah, karena sudah berbuat baik. Nah, saya jadi ingat ada spektrumnya itu gini, yang jangan dilakukan itu kan berbuat jahat, nah, itu janganlah kan gitu. Lalu semakin geser itu diem aja, dia nggak ngapa, yang nggak jahat tapi juga nggak baik. Dia Diem aja, orang Mas. yang pasif dan nggak ngapa-ngapain. Bahkan ada istilah bystander effect. Bystander itu yang cuma dia nonton aja kalau ada sesuatu, nggak mau membantu. Nah, itu dua yang kalau bisa jangan, jahat atau hanya diem. Nah, yang sudah oke nih berbuat baik, meskipun belum tentu berbuat baik itu motivasinya juga benar juga atau baik juga. Ada yang berbuat baik demi sesuatu, demi mendapat pujian paling enggak, atau demi mendapat balasan, bahkan demi mendapat berkat Tuhan. Jadi ada yang mengatakan ini nyogok Tuhan nih, aku tak berbuat baik itu supaya Tuhan nanti membalas dengan lebih dan sebagainya. Itu yang pertama dari sisi spektrumnya atau kutubnya itu begitu. Yang kedua adalah secara dogma gereja memang Noel betul mengatakan manusia itu atau orang Kristen itu berbuat baik, mengasihi bukan supaya mendapat ganjaran, melainkan karena sudah mendapatkan ganjaran. Betul. Karena aku sudah dikasihi, diberkati, diampuni bla bla bla, ya aku bersyukur pada Tuhannya menyalurkan kasih itu untuk orang lain, diberkati untuk menjadi berkat, istilah yang terkenal itu. Nah, tapi dugaanku kita itu berbuat baik dan berpamrih itu karena terpengaruh oleh ajaran agama lain dulu ya. Itu kan setiap hari kita dengar dan sebagainya, kadang-kadang kemudian kita ikut-ikutan, padahal itu kan enggak sesuai dengan ini ya, dogma kita mengilakan itu. Nah, itu menarik. Terus aku pernah baca di Facebook teman-teman gitu ya, tentang perbuatan baik dan agama tadi itu ada motivasi yang macam-macam. Terus si penulis itu mengatakan, apakah untuk berbuat baik itu perlu agama sih? Maksudnya gini, apakah orang baik itu harus diajari oleh agama? Bisa nggak jadi orang baik tapi nggak usah tanpa agama? Atau sebaliknya, bukankah ada banyak orang yang beragama toh jahat juga? Gitu ya. Iya, benar. Nah, seberapa agama itu bisa mendorong kita berinisiatif berbuat baik? Toh nyatanya orang baik itu juga ada yang tidak beragama tapi mereka baik. Artinya berbuat baik kan bisa atas motivasi budaya atau motivasi apalah, humanisme, nggak harus agama gitu. Iya. Gimana tuh? Kalau aku sih ada sih Pak pandangan tentang apa sih istilahnya, ajaran orang tua mungkin ya, kayak rasa ingin berbuat baik itu apa namanya, didasarkan dengan Ada istilah altruisme. altruisme Pak. Altruisme itu kayak gimana? Jadi ada dua kutub, egois dan altruis.
Egois itu sikap yang mementingkan diri sendiri. Altruis itu yang mau berkorban, yang mau menolong, yang mau demi orang lain, itu altruis. Nah, setiap orang punya itu sisi itu, dua-duanya ada yang cenderung ke sini, ada yang cenderung ke sana. Kalau aku sih ini Pak, rasa ingin menolong itu apa sih namanya? Empati. Nah, itu Pak. Manusia kan tadi ya Pak, pertanyaannya apakah manusia bisa berbuat baik tanpa agama? Nah, pertanyaannya yaitu dengan empati itu Pak. Nah, yang penting punya empati. Setiap manusia kan punya empati, rasa empati. Apakah dia lebih condong ke egoisme atau altruisme tadi. Nah, empati ini menurutku itu adalah didikan lingkup sosial kita. Jadi ketika kita dari kecil itu hidup di lingkungan yang memiliki empati yang tinggi, itu tentu kita ya akan lebih condong memiliki contoh-contoh empati tinggi itu, melakukan kebaikan yang lebih. Jadi kuncinya menurut Mas Noel adalah empati itu, entah agama atau non agama. Ketika dia mengajarkan empati, ya bisa berbuat baik, bisa tadi mewujudkan altruisme tadi itu. Kalau Mas Guntur gimana? Karena gini, lagi rame juga Kristen progresif yang bilang, loh kalau dia orang baik meskipun bukan pengikut Kristus ya selamat dong dan sebagainya. Itu kan yang penting perbuatan baiknya. Juga zaman dulu ada Mahatma Gandhi yang dia berbuat baik juga terinspirasi oleh Yesus meskipun dia tetap Hindu bukan orang Kristen. Nah, ini kan kadang-kadang membuat kita bertanya. Dan banyak orang risih dengan agama karena isinya malah bukan orang-orang baik, malah orang-orang yang jahat gitu. Kalau menurut saya tuh gimana ya Mas Teh, lebih ke pengaruh budaya sih Pak kalau dalam konteks ini. Kalau saya melihatnya dalam hal ini tuh kayak lebih terpengaruh kayak budaya. Jadi misalkan kalau orang Jawa itu kan kadang nggak enakan gitu ya Pak. Atau nggak enakan. Terus padahal diri sendiri itu butuh ditolong, tapi kita tuh malah duluin orang lain gitu loh. Nah, saya nggak tahu hal ini tuh termasuk baik atau enggak. Maksudnya gimana ya jelasnya? Diri kita tidak sedang dalam situasi yang sempurna buat nolong orang, tapi ternyata tetap mau nolong karena pakai karena nggak enak. Iya, karena nggak enak. Dan akhirnya mau berkorban, mengorbankan diri sendiri. Iya, jadi menurut saya sih kecenderungan orang-orang Jawa itu emang didikan budayanya udah altruisme tadi itu Pak. Jadi mementingkan orang lain dulu lah. Nanti kita belakangan kayak gitu. Kalau menurut saya sih kayak gitu. Jadi memang teori egois altruis itu kan paling baik itu ketika seimbang. Nah, nampaknya budaya mempengaruhi karena ada, jadi katanya tuh begini, orang Indonesia itu termasuk masyarakat yang komunal, yang penuh dengan altruisme, entah tulus entah terpaksa. Janjinya aku nggak mau berangkat kondangan, tapi kan nggak enak dia temanku tetanggaku, ya udahlah aku berkorban, aku berangkat, padahal aku nggak ikhlas gitu ya. Janjinya aku nggak mau ikut kumpul-kumpul, tapi karena nggak enak ya udahlah aku. Nah itu kan komunal. Cirinya lain adalah segala sesuatu yang sebenarnya itu ranah privat jadi urusan publik itu. Jadi itu yang ciri-ciri komunal itu. Kemudian altruismenya begitu. Nah, masyarakat yang lebih barat misalnya itu kan lebih individual ya, lebih katakanlah ranah privat dijaga. Nah itu katanya lebih egoistik. Tetapi tidak selalu berarti orang-orang yang egois itu tidak punya empati. Maka ya ketika empati dilatih, justru gini teman-teman, egois banget nggak baik, altruis banget malah nggak baik juga, karena kemudian diri kita dikorbankan terus. Maka kita perlu empati. Empati itu kan kemampuan untuk bisa memahami orang lain, sehingga kita ngerti kalau dia sedang mengalami situasi itu, aku perlu diam, atau aku perlu menolong, atau aku perlu malah menjauh dan sebagainya. Terlalu peduli itu malah bisa jadi nggak baik karena itu rese dan
sok tahu dan sebagainya. Nah itu keburukan dari masyarakat yang komunal tadi itu, apa-apa diurusi gitu. Padahal itu urusan privat, kecuali diminta baru kita menolong. Nah empati adalah kemampuan untuk memisahkan ini urusan dia sendiri atau perlu kubantu atau bagaimana, itu kemampuannya begitu. Jadi jangan salah sangka bahwa berbuat baik itu selalu baik bagi dia. Iya, betul. Kadang-kadang Iya. udah aku tuh nggak mau ditolong. Iya, Aku tuh kadang malah bikin risih gitu. bukan Pak. malah risih, Iya. gitu. Meskipun niatnya baik, Iya. tapi caranya malah mengganggu kita Iya. kan kadang-kadang begitu. Nah, pokoknya oke. Kata kunci yang penting adalah empati ternyata. Empati. Juga ketika kita berbuat baik berlebihan itu kadang malah dimanfaatin gitu. Betul. Dan mungkin dari pengaruh dimanfaatin itu bisa menimbulkan apa istilahnya perubahan diri, mungkin kayak lebih egois, lebih itu kan itu. Mungkin itulah mengapa Yesus mengatakan gini ya, kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Iya. Artinya ya diri sendiri pun juga perlu dikasihi. Perlu dikasih ya. Ego kita juga perlu dipenuhi, meskipun jangan egosentris kan gitu. Iya. Nah kalau terlalu mengasihi juga bahaya, tapi justru karena kita bisa mengasihi diri sendiri, tahu rasanya dikasihi seperti apa, ya perbuatlah itu yang tadi kita baca. Segala sesuatu yang kamu kehendaki orang lain perbuat, ya perbuatlah demikian juga kepada mereka. Artinya Yesus ingin mengatakan, ya gak usah nunggu orang lain kayak apa, tapi kamu dulu berinisiatif melakukan perbuatan yang baik. Nah, maka kembali ke tadi pertanyaannya, apakah agama atau tidak? Saya setuju bahwa ini bukan soal agama atau nggak agama, tapi apakah empati diajarkan. Entah agama mengajarkan empati juga oke, budaya juga oke, keluarga juga oke, dan sebagainya sih. Dan semakin orang semakin sadar bahwa empati itu kecerdasan sosial itu perlu latihan, gitu. Bukan hanya dinasihatkan lewat lisan. Makanya inisiatif itu kan mendorong kita supaya mempraktekkan perbuatan baik. Gitu. Ada lagi teman-teman yang mau sharing soal berbuat baik? Kayaknya cukup. Apa cukup? Mas Noel cukup? Cukup. Cukup ya? Ya. Nah, oke Bapak Ibu dan Saudara, itu obrolan kami anak-anak muda yang barangkali belum terlalu mendalam, tapi semoga ini Belum bisa punya pengalaman ya. Semoga bisa menjadi alternatif bagi kita untuk bisa memahami bagaimana berbuat baik seperti yang diajarkan oleh Gusti Yesus. Mari berinisiatif berbuat baik tanpa harus menunggu orang lain berbuat baik pada kita. Yang kedua, semoga kita bisa terus belajar berbuat baik dengan tulus. Motivasinya bukan untuk pamrih, mendapatkan pujian ataupun balasan dari orang lain, ataupun bahkan ganjaran surga dan sebagainya. Justru kita berbuat baik karena kita sudah diberkati Tuhan, mendapatkan anugerah keselamatan. Kita berbuat baik dalam rangka ungkapan syukur itu. Dan semoga Roh Kudus di masa Pentakosta ini bisa kita hayati, menjadi pendorong kita untuk berinisiatif berbuat baik. Ada spirit, ada roh yang terus membara gitu. Oke, sekian dari kami, Bapak Ibu dan Saudara. Tuhan memberkati.